Ada salah satu kisah yang paling indah. Sebagian para ulama menyebutkan kisah ini tidak terlalu kuat, namun kita menyampaikan hanya untuk sekedar istighnas, yaitu kekuatan bagi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terkhusus di dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kisah yang dialami oleh salah seorang ulama yang bernama Imam Ahmad rahimahullahu taala. Imam Ahmad adalah salah seorang ulama yang lahir pada tahun 164 Hijriah, meninggal pada tahun 204 Hijriah, 241 Hijriah. Dan beliau merupakan salah seorang ulama yang masyhur. Hanya saja kemasyhuran ulama-ulama terdahulu hanya sekedar namanya sahaja, sedangkan wajahnya tidak dikenali. Jadi ulama-ulama terdahulu, misalnya orang kenal dengan Imam Syafi'i, tapi apakah mereka kenal dengan wajahnya? Tentu tidak. Orang kenal dengan Imam Ahmad, apakah kenal dengan wajahnya? Tidak. Orang kenal dengan Imam Abu Hanifah, apakah kenal dengan wajahnya? Tentu tidak. Karena bisa jadi di zaman dahulu belum ada TikTok ya, ataupun yang lainnya, sehingga mereka tidak kenal wajah, tapi mereka hanya mengenal nama. Begitu juga dengan Imam Ahmad. Semua orang tahu Imam Ahmad, imam dunia, salah seorang ulama yang sibuk mengorbankan dirinya untuk agama, mengabdikan dirinya untuk hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga beliau bisa mengumpulkan sebuah kitab yang sangat indah yang dikenal dengan Musnad Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Terlepas daripada itu semua, jadi Imam Ahmad ini suatu ketika dia pernah merasa dirinya harus keluar dari Kufah atau dari Baghdad, dan dia tidak tahu kenapa dia harus keluar. Ada saja yang memaksanya dirinya untuk keluar, dan dia juga tidak tahu mengapa dia harus keluar. Dia harus keluar, dan dia tidak tahu mengapa alasannya dia harus keluar, tapi ada dorongan agar dia keluar dari kampungnya. Kemana dia tidak tahu. Kemudian dia pun pada akhirnya keluar dari kampung halamannya, berjalan, sampailah di sebuah tempat, dan Imam Ahmad sampai di sana di waktu maghrib. Kemudian beliau pun sholat maghrib di masjid yang dekat dengan sana. Kemudian setelahnya beristirahat di masjid, kemudian melakukan sholat isya. Setelah melakukan sholat isya, Imam Ahmad ini tidak tahu di mana beliau akan menginap, dan beliau juga tidak tahu kemana arahnya. Kemudian setelahnya apa yang terjadi, ikhwatul Islam? Maka dia berkeinginan untuk tidur di masjid atau beristirahat di masjid sambil menunggu keesokan harinya. Kemudian dikala dia duduk di masjid, maka tiba-tiba datang penjaga masjid. Kebetulan penjaga masjid, sebagaimana tadi yang kita sebutkan, dia tidak kenal dengan Imam Ahmad. Kemudian Imam Ahmad diusirnya, kamu tidak boleh istirahat di masjid, pergi keluar. Maka Imam Ahmad keluar menuju teras masjid. Sampai di teras masjid, pengurus masjid kembali datang, kamu juga tidak boleh di sini. Sehingga Imam Ahmad mengatakan, saya seorang musafir, saya tidak tahu kemana arahnya, di mana saya akan menginap, saya menumpang dulu sebentar. Namun kebetulan orang ini tidak mengizinkan Imam Ahmad untuk tinggal di masjid. Dikala mendengarkan suara-suara antara Imam Ahmad dengan pengurus masjid, tiba-tiba ada orang yang berada di samping masjid atau tetangga masjid yang mendengarkannya. Maka beliau melihat ternyata ada salah seorang yang musafir, kemudian tidak ada tempat tinggalnya. Tiba-tiba dia memanggilnya, wahai fulan, silahkan kamu beristirahat di rumahku, karena tidak ada tempat istirahatnya. Kemudian ikhwatul Islam, maka Imam Ahmad dia beristirahat di rumah orang tersebut. Alhamdulillah, rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah Imam Ahmad dipersilahkan masuk, disediakan tempat tidurnya, maka orang ini kembali melanjutkan pekerjaannya, karena kebetulan dia adalah seorang khabbaz. Khabbaz itu tukang roti kalau bahasa kitanya. Dan adonan roti itu biasanya kalau penjual roti, kapan dibuat? Di malam hari. Kemudian nanti setelah dibuat adonannya, dibiarkan mungkin 3 jam, 4 jam, 5 jam, kemudian nanti di pagi hari baru mereka bakar ataupun yang semisalnya. Itu biasa pekerjaan tukang roti. Nah, inilah pekerjaan orang tersebut, khabbaz. Dan roti itu adalah makanan orang-orang yang ada di sana. Kemudian ikhwatul Islam, dikala orang ini sedang membuat adonan roti, maka dia selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir itu mudah ikhwatul Islam. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Sambil kita misalnya waktu-waktu yang lapang, sambil kita bawa kendaraan, misalnya kita masuk ke masjid sini macetnya luar biasa, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Itu perkara yang tidak mudah atau perkara yang tidak berat bagi kita untuk melakukannya. Tinggal bagaimana kita membiasakannya saja. Kemudian Imam Ahmad merasa kaget dengan orang ini, sambil mengatakan, wahai fulan, apakah engkau mengizinkan diriku untuk bertanya? Maka orang ini menjawab, silakan, tidak menjadi masalah. Kemudian apa kata Imam Ahmad? Aku senantiasa melihat engkau berzikir kepada Allah Azza wa Jal. Hal qatafta thamarata zikrik? Apakah engkau pernah merasakan manfaat daripada zikir yang kau baca? Maka di saat itulah tukang roti mengatakan, iya, aku merasakan bagaimana manfaat daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara manfaat berzikir kepada Allah, tidaklah aku meminta kepada Allah
kecuali semua doa-doaku dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa zikir itu adalah di antara cara doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan zikir yang paling mulia adalah ayat-ayat Allah. Maka setiap kali Allah berikan kesempatan bagi kita untuk membuka Al-Quran, kita baca 1 halaman, 2 halaman, 3 halaman, 1 juzuk, 2 juzuk, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah zikir yang paling mulia. Hanya saja kadang-kadang kita lalai melakukannya. Orang ini ikhwatul Islam, dikala ditanya oleh Imam Ahmad, apakah engkau mendapatkan hasil daripada zikir ini? Apa manfaatnya? Kenapa engkau selalu berzikir kepada Allah? Maka beliau mengatakan, tidaklah aku berdoa kecuali semuanya dikabulkan oleh Allah. Namun ada satu yang belum dikabulkan. Aku selalu berdoa kepada Allah, ya Allah, pertemukan aku dengan yang namanya Ahmad bin Hanbal. Itu yang belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata tukang peti ini. Maka apa jawaban Imam Ahmad? Subhanallah. Itulah rahasianya. Kenapa aku harus keluar dari kampung halamanku? Aku tidak tahu harus kemana. Tiba-tiba harus keluar, kemudian melakukan safar, dan aku sampai di sini. Itu semua tidak lain tidak bukan agar Allah mengabulkan doamu. Dan aku adalah Ahmad bin Hanbal. Artinya apa ikhwatul Islam? Zikir itu merupakan di antara bentuk doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap kali kita berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan zikir yang paling mulia sebagaimana yang kita sebutkan, baca Al-Quran. Dan Al-Quran itu ikhwatul Islam, iya mungkin tidak banyak di antara kita yang bisa menghafalnya. Tidak banyak di antara kita yang punya waktu. Tapi lihat bagaimana bonus yang diberikan oleh Allah, toleransi yang diberikan dalam agama. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau kalian membaca Qul huwallahu ahad, ta'dilu thuluthul Quran. Itu sama saja kalian membaca sepertiga Al-Quran. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada salah seorang sahabat yang salat, setiap kali dia baca ayat, diawali dengan Qul huwallahu ahad. Misalnya dia ingin membaca surah Fatir misalnya. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba'. Sebelum dia membaca ayat ini, baca dulu Qul huwallahu ahad. Misalnya sebelum dia membaca Al-Muzammil, Qul huwallahu ahad, ya ayyuhal muzammil. Sahabat yang lain merasa kaget, kenapa dia harus membaca ayat ini? Kemudian mereka mengadu kepada Nabi, dan mereka tidak mau imam kecuali dia. Karena dia bisa jadi suaranya bagus, hafalannya banyak, lebih bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga sahabat yang lain tidak bisa mengkritiknya, tapi mereka mengadu kepada Nabi. Maka Nabi mengatakan, tanyakan kepadanya, kenapa dia melakukan yang demikian? Maka sahabat bertanya kepada orang yang tadi jadi imam, kenapa engkau setiap kali jadi imam harus mengawali dengan Qul huwallah? Maka orang ini mengatakan, aku mencintainya. Kemudian diadukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa jawaban Nabi? Kecintaannya kepada ayat ini bisa menyebabkan dirinya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena di dalam surat ini semuanya berbicara tentang Allah Azza wa Jalla, tidak ada berbicara tentang yang lain. Maka disebut dengan suratul Ikhlas. Ikhlas itu diambil dari kata-kata khalas, murni. Karena ayat ini murni berbicara tentang Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ayat ini murni berbicara tentang Allah, sehingga disebut dengan suratul Ikhlas. Ketika ayat ini murni berbicara tentang Allah, maka Allah tidak menginginkan dari hambanya kecuali memurnikan ibadah hanya untuknya. Dan salah satu ibadah yang paling mulia adalah berdoa. Maka tadi kita menyebutkan di antara kalimat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni as'aluk bi anni ushhiduk bi annaka antallahu la ilaha illa ant al-ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kalimat ini sebagai yang kita sebutkan ikhwatul Islam harus dihafal oleh kaum muslimin. Tidaklah kita berdoa kepada Allah kecuali awali doa. Allahumma inni as'aluk bi anni ushhiduk bi annaka antallahu la ilaha illa ant al-ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Juga ada kalimat yang berikutnya, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak al-mannan badi'us samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Oleh karenanya ikhwatul Islam, itu semuanya adalah bagian daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan zikir yang paling mulia adalah zikir di mana ada nama dan kalimat-kalimat serta sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah zikir yang paling mulia. Dan kalau seandainya kita perhatikan, doa kita itu saja. Doa kita itu apa doa kita? Ya Allah, ampunkan dosaku, mudahkan urusanku, lancarkan rezekiku, berikan keturunan kepadaku. Apalagi doa kita yang lain? Karena kita ini manusia, Allah tahu doa kita seputar itu saja.
diampunkan dosanya, diberikan rezeki kepadanya, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita, kalau seandainya kalian ingin meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah, baik itu dengan kalimat istighfar atau dengan kalimat memuji Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Apa sambungannya? "Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwal wa banin." Katakan, aku pun mengatakan, istaghfiru, berzikir kepada Allah, beristighfar kepada Allah, puji Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian melakukan yang demikian, yursilis sama, Allah akan menurunkan hujan. Kalau kalian melakukan yang demikian, wa yumdidukum bi amwal, Allah akan tambah rezeki kalian. Allah lancarkan usaha kalian. Wa banin, Allah berikan kepada kalian keturunan. Apalagi yang kita inginkan? Tinggal bagaimana kita melatih diri berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala.